Seperti selama ini kamu mencari waktu senggang untuk tawaf demi Hajar Aswad. Sekarang walaupun kamu sudah di depan Hajar Aswad, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pria yang dibisiki oleh malaikat karena melakukan hal ini. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Dan tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Kita sebut saja pria ini yang bernama Bapak Wahid. Bapak Wahid ini seringkali mendapatkan bisikan gaib dari malaikat pada saat di depan Ka'bah karena Bapak Wahid ini sering melakukan perilaku yang kurang terpuji pada saat di hotelnya. Sering banget ya kita mendengar ada sesuatu yang sangat janggal bahkan aneh ketika saat melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh di Tanah Suci. Kisah ini diceritakan langsung oleh Bapak Wahid pada saat menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Tujuan dari Bapak Wahid ini yaitu belajar untuk mengamalkan sendiri ibadah haji kecil atau yang kita biasa sebut dengan umroh. Tentunya umroh pada saat di bulan suci Ramadan merupakan favorit bagi umat muslim di dunia. Selain itu juga di bulan Ramadan tentunya banyak ibadah sunnah yang harus dilakukan di sana, dan pastinya suasana di kota Mekah pun selalu penuh. Namun berbeda dengan jamaah umroh yang bernama Bapak Wahid ini, beliau justru malah melakukan hal yang kurang baik pada saat di hotelnya. Dan hingga pada akhirnya Bapak Wahid ini mendapatkan bisikan gaib, dan mungkin saja bisikan itu berasal dari malaikat. Wallahu alam. Bapak Wahid ini juga melakukan ibadah umroh sendirian tanpa didampingi oleh pembimbing. Karena Bapak Wahid ini merasa mampu bila dirinya ini sudah bisa melakukan ibadah umroh sendiri. Ketika sudah sampai di Mekah, Bapak Wahid ini pun langsung menuju ke tempat hotelnya. Dan hotelnya ini bukan hotel yang biasa. Hotelnya Hotel Bintang 5 dan jaraknya pun sangat dekat dari Masjidil Haram. Dan jangan heran ya mengapa Pak Wahid ini memilih menginap di Hotel Bintang 5, karena Pak Wahid ini merupakan orang yang kaya raya, bahkan ia tidak memikirkan berapapun biayanya asalkan dia nyaman pada saat menginap di hotel tersebut. Dan perlu diketahui bahwa menginap di Hotel Bintang 5 di Tanah Suci ini per malamnya bisa menghabiskan 8-12 juta rupiah. Jadi hanya sultan-sultan saja yang bisa menginap di Hotel Bintang 5 tersebut. Karena fasilitasnya yang mewah, kasurnya empuk, kamar mandinya nyaman, ada bed up-nya, dan bahkan makanan-makanan yang dihidangkan pun sangat enak. Namun, dengan kemewahan di hotel tersebut, membuat Pak Wahid ini terlena, bahkan melakukan hal yang kurang baik pada saat di hotel tersebut. Dan setelah Pak Wahid melakukan hal yang tidak baik di hotel ini, Pak Wahid pun akhirnya melakukan tawaf di Mekah. Nah, seketika itu Pak Wahid ini pun mendapatkan balasan bisikan goib pada saat di depan Ka'bah. Hal apa sih yang dilakukan oleh Pak Wahid ini pada saat di hotel sehingga mendapatkan balasan tersebut di Tanah Suci? Sebelum
saya melanjutkan kisah dari Pak Wahid ini. Ada kisah dari seorang kakek yang rela menabung selama 60 tahun untuk menunaikan ibadah haji. Kita sebut saja kakek ini bernama kakek Ambari. Kakek Ambari ini usianya sudah 90 tahun, akhirnya bisa menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tubuhnya yang sudah tua renta tersebut namun tidak mematahkan semangatnya untuk menunaikan ibadah haji. Keinginan untuk melaksanakan ibadah haji ini sudah tertanam sejak umur 30 tahun. Jadi kakak ini pun mengatakan, saya sudah menabung sejak umur 30 tahun di celengan biskuit yang besar itu. Saya menabung berapapun uang yang saya punya, entah itu receh, entah itu seribuan, pokoknya saya nabung terus-menerus sampai saya bisa menunaikan ibadah haji. Seiring berjalannya waktu, kakek Ambari ini pun menukarkan uang logam hasil celengannya, ia tukarkan di bank. Dan alhamdulillah, uang yang sudah dikumpulkan oleh Pak Ambari ini sudah mencapai 35 juta rupiah. Dan pada akhirnya kakek Ambari ini pun langsung mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang kita kembali ke kisah awal, kisah Pak Wahid yang menunaikan ibadah umroh namun mendapatkan bisikan gaib dari malaikat. Hal yang kurang baik yang dilakukan oleh Pak Wahid ini pada saat di hotel mewah, karena beliau nyaman, jadi Pak Wahid ini jarang melaksanakan sholat jamaah di Masjidil Haram. Dan terkadang Pak Wahid ini pun sholat di Masjidil Haram, namun hanya di halamannya saja. Padahal jarak dari penginapan sampai ke Masjidil Haram ini hanya 25 meter. Namun Pak Wahid ini tidak ada keniatan untuk sholat di Masjidil Haram. Dan setiap kali Pak Wahid ini akan melaksanakan tawaf, Pak Wahid ini pasti selalu melihat CCTV yang berada di hotel tersebut. Ia selalu memantau apakah di sana ramai. Jika di Masjidil Haram ini ramai, maka keinginan Pak Wahid untuk melaksanakan tawaf pun kembali terlena. Pak Wahid ini justru membatalkan tawaf dan kembali ke tempat penginapan hotel mewah tersebut. Begitulah niat baik yang selalu ditunda oleh Pak Wahid, karena pada saat ingin melaksanakan tawaf, Pak Wahid ini selalu melihat monitor di mana di situ terlihat ramai atau tidak. Jadi jika ia merasa sepi, nyaman, dia langsung melaksanakan tawaf. Nah, itulah hal yang kurang baik yang dilakukan oleh Pak Wahid. Ia selalu menunda tawaf sunnah dan jarang melakukan sholat di Masjidil Haram. Dan beberapa waktu kemudian, Pak Wahid ini pun kembali memantau monitor yang berada di hotel tersebut. Dan ia melihat pada saat itu kondisi Masjidil Haram ini sepi. Dan ia langsung bergegas memiliki niat untuk melaksanakan tawaf sunnah. Dan Pak Wahid ini pun gembira karena kawasan Ka'bah ini bisa dikuasai oleh Pak Wahid karena sepi. Dan Pak Wahid ini pun sudah di depan Hajar Aswad dan pasti dia ini sudah yakin bisa mencium Hajar Aswad tersebut. Namun tiba-tiba pada putaran keempat, perasaan Pak Wahid ini tiba-tiba berubah. Yang tadinya gembira menjadi sedih sebab walau jaraknya sudah dekat dengan Hajar Aswad, namun langkah Pak Wahid ini terhenti. Dan pada putaran kelima, perasaan Pak Wahid dari sedih ini pun berubah menjadi ketakutan. Karena apa? Kondisi kaki Pak Wahid ini tidak bisa digerakkan dan tubuhnya ini menggigil. Sementara air mata Pak Wahid ini pun terus bercucuran. Dan dengan kejadian tersebut, datanglah suara bisikan yang terdengar dari telinga Pak Wahid tersebut. Bisikan kata-kata yang terdengar dari telinga Pak Wahid ini pun menjadikan Pak Wahid sadar atas kesalahan yang selama ini ia lakukan. Dan mungkin suara gaib itu
bisikan dari malaikat yang terdengar dari Pak Wahid tersebut. Seperti selama ini kamu mencari waktu senggang untuk tawaf demi Hajar Aswad. Namun apa yang terjadi? Sekarang walaupun kamu sudah di depan Hajar Aswad, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan itulah bisikan yang terdengar dari Bapak Wahid tersebut. Dan jangan lupa, atas segala sesuatu yang terjadi, pastinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, Pak Wahid ini pun keluar dari Masjidil Haram dengan penuh penyesalan karena ia mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.